Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Afiar dari kelas Manajemen MF. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metopen. Kali ini saya akan membahas bagian UTS yang kedua dari bab 1. Soal pertama, jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan komponen metode penelitian. Ada 4 komponen: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Nomor 3, jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, hipotesis. Ketiga, menerapkan variabel penelitian. Keempat, menerapkan prosedur kerja. Kelima, pengumpulan data. Keenam, mengolah serta menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Soal nomor 4, jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Pengertian dari penemuan yaitu data yang diolah dari penelitian yang betul-betul baru yang belum pernah diteliti sama sekali. Yang kedua, pembuktian yaitu data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Soal nomor 5, jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Penelitian dilakukan guna untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat keilmiahan objek. Berdasarkan tujuan diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Penelitian dasar yaitu penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Penelitian pengembangan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang nomor 7, sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif meliputi perbedaan aksioma dasar tentang sifat realistis, perbedaan dalam proses penelitian, dan perbedaan dalam karakteristik penelitian. Soal nomor 8, jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Penelitian kuantitatif dilakukan jika masalah yang merupakan titik tolak peneliti sudah jelas. Jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari satu populasi, jika ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain, bila peneliti ingin menguji hipotesis penelitian serta data yang akurat terhadap keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan jika masalah belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangan. Soal nomor 9, jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetisi peneliti kuantitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu melaksanakan analisis masalah secara akurat, mampu membuat abstraksi hasil penelitian, dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif, memahami teknik-teknik sampling, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner. Yang terakhir, mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya, kompetensi peneliti kualitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, mampu menciptakan report kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti,
memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam serta triangulasi, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian, mampu menghasilkan temuan pengetahuan hipotesis ataupun ilmu baru, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Soal yang terakhir dari kelas 10, penelitian yang saya lakukan termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner pada partisipan. Selanjutnya bab kedua. Soal pertama, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Proses penelitian kuantitatif yang pertama, rumusan masalah. Penelitian kuantitatif harus memiliki masalah yang sudah jelas, kemudian dirumuskan ke dalam sebuah pertanyaan. Yang kedua, landasan teori. Setelah masalah dirumuskan, maka peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. Yang ketiga, perumusan hipotesis, jawaban terhadap perumusan masalah tadi. Yang keempat, pengumpulan data. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Yang kelima, pengambilan populasi dan sampel, serta pengembangan dan pengujian instrumen. Yang keenam, instrumen teruji, validitas, dan reliabilitasnya. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis. Nah, analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan tadi. Yang terakhir, data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan, penyajian data, dan lain-lain. Kemudian diambil kesimpulan dan saran. Soal nomor 2, apa pengertian dari masalah? Dapat diartikan sebagai penyimpang antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Soal yang nomor 3, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Sebuah masalah muncul apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Soal nomor 4, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Soal nomor 5, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Ada 3 bentuk. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Soal nomor 6, jelaskan pengertian variabel penelitian, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Soal nomor 7, bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Hal ini untuk mengetahui masalah yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Soal nomor ke-8, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Ada 5 jenis variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Contohnya seperti reward kerja, motivasi, seperti itu. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya, disiplin kerja. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contoh, hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat
bila peranan pemimpin dalam penciptaan iklim kerja sangat baik. Variabel inverting merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan independen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga berpengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Soal nomor 9. Gambarkan paradigma penelitian yang akan saya lakukan. Saya menggunakan paradigma penelitian dengan bentuk paradigma sederhana. Berbentuk paradigma sederhana berurutan. Soal nomor 10. Sebutkan variabel penelitian yang saya gunakan. Variabel bebas yaitu reward kerja, motivasi kerja, dan juga kepemimpinan. Variabel terkaitnya disiplin kerja. Soal nomor 11. Melengkapi tabel variabel penelitian dan definisi variabel dari jurnal penelitian ada. Yang pertama, saya mengambil dari sumber ilmiah ekonomi bisnis volume 6 nomor 1 Mei 2015. Variabel motivasi. Definisi operasional, motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Indikatornya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akumulasi diri. Yang kedua, sumber dari karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja. Pegawai negeri sipil pada Badan Pegawai Daerah Kabupaten Kutai Barat. Variabelnya kepemimpinan. Definisi operasional menyatakan bahwa kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, menurut Rifai pada tahun 2006. Indikatornya, senang menerima saran, pendapat, dan kritikan dari bawahan, selalu berusaha mengutamakan kerjasama tim, work, dalam usaha mencapai tujuan, memberikan kebebasan kepada bawahan, selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin, selalu berusaha menjadikan lebih sukses daripadanya. Yang ketiga, sumber dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan volume 8 nomor 1 Januari 2017. Variabel reward. Menurut Irianti menjelaskan bahwa reward disebut juga imbalan intrinsik, yaitu imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Imbalan tersebut merupakan rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Maksudnya, kemampuan untuk memulai atau menyelesaikan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu. Indikatornya, upah, gaji, intensif, tunjangan, penghargaan, interpersonal, dan juga promosi. Selanjutnya, bab 3. Soal pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Ada 7 langkah. Yang pertama, rumusan masalah. Peneliti kuantitatif harus memiliki masalah yang sudah jelas, kemudian dirumuskan ke dalam sebuah pertanyaan. Yang kedua, landasan teori. Setelah masalah dirumuskan, maka peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya. Yang ketiga, perumusan hipotesis, jawaban terhadap perumusan masalah tadi. Yang keempat, pengumpulan data. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara nyata. Yang kelima, pengambilan populasi dan sampel. Yang keenam, setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis. Nah, analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Nomor 7, yang ketujuh, data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan, penyajian data, dan lain-lain. Kemudian diambil kesimpulan dan saran. Soal nomor 2. Langkah yang kedua merupakan telaah pustaka. Mengapa hal ini dilakukan? Karena penelitian pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran penelitian, maka akan dapat diketahui penelitian yang
pernah dilakukan. Selain itu juga, salah satu tujuan dalam melakukan telaah pustaka adalah untuk menemukan penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian, menemukan hasil penelitian lain yang terkait dengan variabel utama atau kunci dalam penelitian. Soal nomor 3, apa saja isi dari telaah pustaka? Kajian pustaka berisi teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, kajian pustaka berisi tentang kerangka berpikir yang berisi tentang gambaran berpikir secara singkat untuk penelitian tersebut. Soal nomor 4, sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Ada 5 kegunaan. Teori mempersempit jangkauan fakta yang perlu kita pelajari. Teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang mungkin menghasilkan makna terbesar. Teori menyarankan sebuah sistem untuk penelitian untuk memaksakan data untuk mengklarifikasinya dengan cara yang paling berarti. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berbeda di luar pengamatan langsung. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Soal nomor 5, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Langkah-langkah dalam deskripsi teori ada 6. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Cari sumber bacaan seperti buku, jurnal, ilmiah, skripsi, dan lain-lain yang sebanyak-banyaknya yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, lihat daftar isi setiap buku yang dipilih, topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang setiap sumber yang dibaca. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Soal nomor 6, bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk mengembangkan hipotesis? Ada 8 cara. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku dan hasil penelitian, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian, analisis kritik terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, sintesa kesimpulan, kerangka berpikir, dan yang terakhir hipotesis. Nomor 7, bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Ada 6 langkah. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar. Yang ketiga, pengumpulan fakta. Keempat, formulasi hipotesis, pengujian hipotesis, dan terakhir penerapan. Soal nomor 8, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kerangka berpikir dikatakan bagus jika variabel-variabel yang diteliti harus dijelaskan. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antara variabel yang diteliti dengan teori yang mendasari. Diskusi juga harus bisa menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif. Yang terakhir, kerangka berpikir selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram paradigma penelitian sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Nomor 9, kembangkan dan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang saya usulkan. Yang pertama, pengaruh reward kerja terhadap disiplin kerja. Reward merupakan sebuah pencapaian atau hadiah dari perusahaan dalam mengajak atau mempengaruhi karyawan agar lebih meningkatkan disiplinnya. Dalam penelitiannya tentang hubungan reward dan disiplin kerja, diketahui bahwa reward mengarah ke kedisiplinan karyawan perusahaan. Penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara reward kerja dengan disiplin kerja. Kesimpulannya, reward berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Yang kedua, pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja. Menurut James M. Black, kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan organisasi agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinan sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Indriyo Gito Sudarmo dan I. Nyoman Sudita,
Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Penelitian tersebut telah diteliti oleh Sutar Maningtyas pada tahun 2014 lalu, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Yang ketiga, pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja. Kedisiplinan berkaitan erat dengan motivasi. Seseorang akan memiliki disiplin yang tinggi apabila motivasi yang diberikan juga cukup tinggi dan memuaskan bagi seorang karyawan. Motivasi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan disiplin pegawai sebesar 60,1%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, motivasi berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Yang selanjutnya bab 5. Soal pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Ada dua metode, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ada 4, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, yang terakhir area sampling. Yang non-probability sampling, sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, sampling purpose sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Soal nomor kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dan probability sampling tersebut. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota atau setiap populasi yang dipilih menjadi sampel. Nomor 3, berikan contoh metode pengambilan sampel dari simple random sampling. Seperti contoh, jumlah siswa di sebuah SMA tertentu di Jakarta akan diberikan bantuan. Sampel random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel, atau secara acak. Soal nomor 4, berikan contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Contohnya, suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1, S2, S3, bahkan SMA dengan jumlah yang berbeda. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi starta pendidikan yang diambil perwakilan sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Soal nomor 5, berikan contoh metode pengambilan sampel dari disproportional stratified random sampling. Contohnya, pegawai PTA memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, dan 400 orang SMA, 600 orang SMP. Maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Soal nomor 6, berikan contoh metode pengambilan sampel dari cluster sampling. Suatu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur, setiap anggota, atau setiap populasi yang akan dijadikan sampel. Soal nomor 8, berikan contoh metode pengambilan sampel dari sampling sistematis. Misal, setiap unsur populasi yang ke-6 yang bisa dijadikan sampel. Soal berapanya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam suatu populasi terdapat 5.000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian, interval di antara sampel ke-1, ke-2, dan seterusnya adalah 25. Nomor 9, berikan contoh metode pengambilan sampel dari sampling kuota. Contohnya sampling kuota, yaitu akan dilakukan penelitian tentang karis gigi. Karis gigi, jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 5 orang pengumpulan data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencapai data dari 500 anggota sampel. Soal nomor 10, berikan contoh metode pengambilan sampel dari sampling incidental.
Contohnya, penelitian mengenai kemampuan seorang guru dalam mengajar di kelas bisa dipertanyakan langsung atau ditanyakan langsung saat ada murid di kelas. Contoh yang lainnya, penelitian tentang waktu tidur siswa. Penelitian secara kebetulan dilakukan setiap bertemu dengan siswa. Yang ketiga, penelitian tentang uang jajan siswa dilakukan juga secara kebetulan setiap bertemu dengan siswa. Soal nomor 11. Berikan contoh metode pengambilan sampel sampling purposive. Contoh sampel purposive akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang akan dilakukan generalisasi. Nomor 12. Berikan contoh metode penelitian dari sampling jenuh. Contoh, misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Soal nomor 13. Berikan contoh metode pengambilan sampel dari sampling snowball. Contohnya, seorang peneliti ingin mewawancarai imigran yang tidak memiliki dokumen di Belanda. Misalnya, ia ingin mewawancari beberapa individu yang dapat ia temukan di awal. Kemudian beberapa individu di awal tadi menjadi agen untuk membantu peneliti mendapatkan individu lain yang merupakan imigran tanpa dokumen di Belanda. Soal nomor 14. Jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan dari keduanya bisa dilihat dari definisinya. Populasi mencakup seluruh anggota objek yang akan diteliti, sedangkan sampel hanya beberapa bagian objek yang akan diteliti. Soal nomor 15. Siapa objek yang akan saya lakukan? Yaitu para karyawan di PT Kanindo Makmur Jaya. Nomor 16. Siapakah populasi penelitian Anda? Yaitu seluruh penghuni rumah kos yang bekerja di PT Kanindo Makmur Jaya. Soal nomor 17. Berapa jumlah populasi penelitian yang akan saya lakukan? Penghuni kos ini yang merupakan karyawan dari PT Kanindo Makmur Jaya sekitar 30 orang. Soal nomor 18. Apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Karena akan mempermudah saya dalam menyebar kuesioner nantinya. Soal nomor 19. Siapakah yang menjadi sampel dalam penelitian? Yang menjadi sampel sebagian dari penghuni kos. Soal nomor 20. Bagaimana cara saya menentukan jumlah sampel yang akan saya ambil? Dalam pengambilan sampel, saya melakukan metode simple random sampling atau secara acak. Berapa jumlah selanjutnya? Soal nomor 21. Berapa jumlah sampel yang akan saya ambil? Yaitu 10 orang. Yang terakhir yaitu bab 6. Soal nomor pertama. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Soal nomor 2. Apa fungsi instrumen penelitian? Yaitu untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Soal nomor 3. Sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Ada 4 jenis. Yang pertama, skala Likert. Yang kedua, skala Goodman. Yang ketiga, semantik diferensial. Yang keempat, rating scale. Soal nomor 4. Berikan contoh penggunaan skala Likert. Contoh skala Likert. Menurut saya, waktu yang diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan saudara. Contohnya seperti menurut saudara, waktu yang diberikan oleh atasan saya dalam menyelesaikan tugas apakah sudah tepat? Nah, jika saya memilih setuju, maka akan ada 5 poin. Jika saya memilih setuju, 4 poin, ragu-ragu 3 poin, tidak setuju 2 poin, sedangkan jika tidak setuju hanya ada 1 poin.
Jadi metode penelitian menggunakan sistem poin. Soal nomor 5. Memberikan contoh dari skala Goodman. Skala Goodman ini hanya ada 2 jawaban secara tegas, yaitu setuju atau tidak setuju. Seperti contoh soal, apakah komentar Anda jika manajer turun dari jabatannya, setuju atau tidak? Atau ada contoh lain, bagaimana pendapat Anda jika seseorang menjabat sebagai manajer? Bagaimana pendapat Anda jika orang itu menjabat sebagai manajer, setuju atau tidak? Nah, hanya ada 2 jawaban. Selanjutnya soal nomor 6. Berikan contoh dari skala rating. Skala rating ini hampir sama dengan skala Likert, yaitu pengambilannya dengan poin. Seperti contoh, jika ada soal pertanyaan, apakah Anda setuju dengan peraturan perusahaan yang mengharuskan karyawannya melepas jam tangan, cincin, atau tali pinggang sebelum masuk ke bagian produksi? Nah, beberapa karyawan akan memilih setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu. Nah, masing-masing itu ada poin-poinnya sendiri. Jika 4 memilih poin 4, yaitu sangat setuju, poin 3 setuju, poin 2 kurang setuju, poin 3 jika memilih poin 4 yaitu sangat setuju, memilih poin 3 setuju, poin 2 kurang setuju, poin 1 tidak setuju. Jadi semakin besar poin yang diambil yaitu semakin setuju. Soal nomor 7. Berikan contoh skala semantik diferensial. Skala ini berbentuk penelitian poin seperti contoh skala rating ini. Ada poin-poinnya, yaitu jika diberi dua pilihan, ketat atau longgar, mendidik atau menekan, aktif atau pasif. Nah, di antara tengah-tengah kalimat ini akan diberikan poin-poin tersendiri. Jika memilih 1, 2, maka akan menjurus ke hal yang berlawanan. Jika memilih 4 dan 5 akan menjurus ke yang berlawanan. Soal nomor 8. Untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa yang harus dilakukan? Untuk mempermudahkan menyusun instrumen penelitian, maka perlu metrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Soal nomor 9. Jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Ada 4 cara. Yang pertama, menentukan variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Yang kedua, variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan kemudian ditentukan indikator yang akan diukur. Yang ketiga, indikator tersebut dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Yang terakhir, untuk bisa menetapkan indikator diperlukan wawasan yang luas serta membaca berbagai referensi. Soal yang nomor 10. Sebutkan indikator dari masing-masing variabel penelitian saya. Yang pertama, variabel motivasi. Indikatornya kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akulisasi diri. Sumber dari Muhammad Ziyari, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Volume 6 nomor 1 Mei 2015. Yang kedua, variabel kepemimpinan. Indikatornya senang menerima saran dan pendapat dari bawahan, selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha mencapai tujuan, memberikan kebebasan kepada bawahan, selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri berikutnya sebagai pemimpin, selalu berusaha menjadikan lebih sukses daripadanya. Sumber referensi dari jurnal Pengaruh Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pegawai Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang terakhir, variabelnya yaitu reward. Indikatornya upah, gaji, intensif, tunjangan, penghargaan, interkausal, dan promosi. Sumbernya dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 8 nomor 1 Januari 2017. Soal yang terakhir, jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian? Saya menggunakan skala Likert dalam skor pengambilan indikatornya.
Sekian jawaban soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.